Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mutaharatul Uhra dari kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas kuliah Ekonomika Politik yang diampu oleh Bapak dosen Syamsul Alam. Nah, adapun judul artikel yang akan saya presentasikan yaitu bagaimana sih keterkaitan ekonomi politik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 novel corona yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap pneumonia tersebut yaitu coronavirus disease atau COVID-19 pada tanggal 11 Februari 2020. COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ. Virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020 meskipun banyak ahli maupun pemerhati yang pesimis dengan statement tersebut. Salah satu ahli virologi dari Harvard, Profesor Max Lipsik, menyatakan bahwa virus COVID-19 di Indonesia sudah masuk sejak awal tahun bulan Januari. Dalam analisanya menyebutkan beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Thailand telah melaporkan kasus COVID-19 sejak Januari. Demikian juga turis asal Cina yang kemudian ke negaranya didiagnosa positif COVID-19 setelah berlibur dari Bali, Indonesia. Pada tinjauan ekonomi politik, seiring dengan menguatnya rezim ekonomi pasar, campur tangan pemerintah dalam ekonomi mendapatkan sorotan. Dalam konteks pembangunan, tekanan untuk mengurangi campur tangan pemerintah disebabkan adanya bukti kegagalan pemerintah di dalam menjalankan perannya. Dalam pandangan ajaran klasik, pemerintah harus mengambil sedikit intervensi dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai efisiensi maksimum. Pandangan ini berbeda pada ajaran merkantilis yang mempercayai bahwa peran pemerintah sangat besar melalui monopoli kekuasaan politik dan ekonomi yang berupaya memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Jadi, pemerintah bertindak sebagai orang tua yang baik dan menjadikan sebagai pusat segala kebijakan. Pemerintah masyarakat sulit untuk membantah atau menolak ide dan gagasan karena dapat membuka konflik. Adam Smith dalam Swipe dan Harjuddin 2021 mengemukakan bahwa peran pemerintah yakni memelihara keamanan dalam negeri dan mempertahankan, menyelenggarakan peradilan, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, irigasi, jembatan, puskesmas, dan sebagainya. Sementara itu, Barton dalam Swipe dan Harjuddin 2021 menyebutkan peran pemerintah yakni peran alokasi sumber daya, yakni untuk mengalokasikan semua sumber daya publik yang tidak mampu disediakan oleh swasta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran regulator hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat, termasuk regulasi yang mengatur dunia bisnis, memadai guna memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. Peran kesejahteraan sosial yakni mencakup kebijakan-kebijakan untuk mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial. Peran mengelola stabilitas ekonomi yakni memfasilitasi stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara. Melalui peran ini, maka permasalahan yang terjadi pada sektor ekonomi tidak merembet ke sektor lain seperti politik, hukum, sosial, budaya. Jika peran pemerintah menonjol, tetapi pada awal pandemik, pengalaman menunjukkan bahwa pasar mengalami kegagalan yang melanda karena kurangnya masker dan APD. Akibatnya, sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 kekurangan masker dan APD sehingga mereka hanya menggunakan alat perlindungan diri seadanya.
Singkatnya, kita dapat memahami bahwa kebijakan negara mencerminkan bagaimana kekuatan sosial yang paling kuat menyetujui distribusi kekuasaan dan akses ke sumber daya. Fakta bahwa negara merupakan cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan sumber daya ini memungkinkan kita untuk memahami mengapa para ilmuwan tidak terdengar di banyak tempat. Struktur ekonomi politik yang tidak setara inilah yang oleh ekonom Mary Mellor disebut sebagai transendensi parasit, yaitu keadaan di mana sebagian kecil masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan mengeksploitasi manusia dan makhluk lain, misalnya kebakaran hutan di Riau atau Kalimantan yang merugikan penduduk setempat terulang kembali dan perusahaan yang melakukannya tidak dihukum berat. Sementara pemiliknya terus menikmati hasil dari operasinya di Jakarta atau bahkan di luar Indonesia. Dalam kasus COVID-19 ini tidak sepenuhnya berlaku, karena elit pun bisa terpengaruh. Inilah mengapa kita melihat sedikit perubahan sikap para elit dalam menghadapi pandemi dibandingkan dengan perubahan iklim. Namun, penanganan COVID-19 tidak lepas dari struktur ekonomi politik yang timpang. Kelas menengah ke atas bisa bekerja dari rumah atau work from home. Namun, banyak pekerja yang masih harus mengambil risiko untuk tetap bekerja karena tidak sedang berlibur atau karena memiliki penghasilan harian. Dengan fasilitas yang terbatas, mereka yang memiliki koneksi elit yang kuat segera dibenahi, sedangkan masyarakat biasa seringkali tidak mendapatkan kejelasan. Pemerintah bahkan tidak bersedia menetapkan karantina wilayah. Hal ini membuat banyak pekerja miskin atau informal masih harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi. Bahkan di masa pandemi, elit politik tetap ngotot mengesahkan RUU kontroversial seperti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Minerba. Tentu saja tidak ada tren positif sama sekali. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan dan ekonomi untuk penanganan pandemi COVID-19 memberikan fleksibilitas fiskal yang sangat dibutuhkan. Sayangnya, perpu tersebut juga rawan disalahgunakan, seperti pasal 27 yang menyatakan bahwa pejabat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas kebijakan yang diambil dan tindakan yang diambil berdasarkan perpu ini bukan merupakan objek gugatan oleh PT UN. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat untuk menangani pandemi COVID-19 di bidang kesehatan. Pemerintah telah melakukan upaya percepatan pelaksanaan tracing, testing, and treatment atau 3T, pemenuhan obat antivirus untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan percepatan vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintah mempercepat penyaluran berbagai jenis bansos bagi masyarakat. Seperti halnya di sektor lain, pemerintah telah mengeluarkan skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Mahfud MD memaknai politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam menentukan hukum yang telah dan akan ditetapkan, politik hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan tujuan negara, sebagaimana yang termuat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga politik hukum yang harus diterapkan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Apakah sudah memenuhi tujuan negara atau belum? Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia telah membuat politik hukum dengan mengeluarkan berbagai produk hukum di antaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19.
Selanjutnya yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019. Memahami realitas ekonomi politik bukan berarti kita sebagai warga negara pasrah saja menghadapi krisis kesehatan ini. Pemahaman bahwa negara bukanlah lembaga yang netral dan mengandung konflik kepentingan membuat kita perlu melakukan setidaknya 3 hal. Yang pertama, kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elit politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat ini. Masyarakat harus mengembangkan inisiatif untuk melindungi kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong. Kemudian yang kedua, kita harus terus menekan elit politik untuk mengambil tanggung jawab karena kepentingan mereka juga akan terpengaruh jika pandemi ini semakin parah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu masyarakat dan masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri secara tegas agar kepentingan publik dapat lebih tercermin di dalam negeri selama pandemi dan setelah pandemi ini berakhir. Adapun rekomendasi dari saya yaitu pemerintah perlu melakukan rumusan kebijakan yang komprehensif dan terukur dalam pencegahan dan penanganan wabah pandemi COVID-19 dengan menetapkan target kebijakan yang akan dicapai dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mengurangi ketergantungan pada bantuan negara lain dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 untuk menghindari jebakan kapitalistik dari bantuan tersebut. Perlu dibentuk jaringan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil untuk mengawasi penggunaan anggaran wabah pandemi COVID-19 sehingga dapat mencegah penyalahgunaan anggaran negara. Nah, itulah sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.